Indonesia, surga yang terdiri dari 17.504 pulau, 13.040 etnis, 652 bahasa, dan 139 gunung terhampar dari Aceh sampai Papua. Pada Mei 2021 adalah awal perjalanan Samawe Adventure mendaki, mengeksplorasi, dan mendokumentasikan 30 gunung beserta kehidupan masyarakat adatnya. Ekspedisi 30 Summit adalah rasa syukur kepada Sang Pencipta yang telah menghamparkan surga bernama Indonesia. Ekspedisi 30 Summit adalah bagian dari promosi wisata Indonesia. Bang wus rahino, bang wus rahino, srengenge ini muncul sunar sumamburat, cicit cuit rami swara ocehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Itang Tirta dari Kembara Sunyi. Kami mendukung sepenuhnya Samawe Adventure dalam melakukan kegiatan pendakian 30 gunung 30 juz dalam rangka melestarikan dan memperkenalkan wisata alam Indonesia kepada dunia. Dan doa kami kepada tim Samawe semoga selalu dalam lindungan Allah agar kegiatan ini berjalan lancar dan tidak ada halangan satu apapun. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan sukses kepada tim Samawe Adventure, terutama kepada Bang Awe. Semoga acara ini berjalan lancar dan sukses, dan pada akhirnya wisata Indonesia bisa dikenal di seluruh dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samawe Adventure. Ya, sama gua Awe. Kebetulan gua di sini lagi berkunjung ke kediaman sahabat-sahabat gua nih di channel juga, salah satu channel YouTube juga namanya Jembatan Hitam. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu channel Jembatan Hitam, jangan sampai kelewat. Coba lu searching di YouTube Jembatan Hitam. Pokoknya sama sih, ceritanya tentang misteri juga. Gitu. Jadi pas kebetulan lagi kopdar di sini sama Jembatan Hitam, sama Badru, sama Om Heru, sekalian lah sharing-sharing cerita. Dan kebetulan gue dapet rezeki. Banyak banget Bro yang minta gue, Bang sama Bang Badru, Alhamdulillah lah, Allah ngasih jalan. Alhamdulillah, silaturahmi lagi kan. Oke teman-teman, jadi kebetulan gue sama Badru itu seprofesi ya Bro ya? Satu profesi kita. Satu profesi juga, kebetulan satu asosiasi juga ya, satu organisasi di APGI, di Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Pekerjaan gue sama Badru juga sama-sama guiding gunung juga dan punya beberapa pengalaman. Cuman hari ini gue dapat kesempatan buat dengerin ceritanya Badru. Cerita ini akan gue bagi 2 part. Nanti di part gue 1. Di part selanjutnya di partnya Badru. Jadi buat teman-teman semuanya silahkan tonton dulu. Bro, Oke. sehat-sehat ya Bro? Alhamdulillah sehat we.
Kemarin lu sama Jo kemana? Kemarin gua ke Gunung Butak, Butak ya? Jawa Timur, piknik tipis-tipis. Second tipis. Balik lu ke Jatim, gua ke Jawa Tengah kemarin gua ke Selamat. Iya, ya lu selamat. Tapi alhamdulillah sih ada sesuatu yang aneh tapi sedikit. Sedikit. Iya. Nanti lah gua ceritanya nggak usah di online lah ya. Iya, siap, belakang layar aja ya. Kalau gua Sekarang- banyak kemarin. Banyak ya? Banyak. Wah, asik. Nah sekarang gini, lu mau ceritain yang mana? Gua cerita yang mungkin Latimojong ya, Sulawesi ya. Latimojong. Latimojong, Gunung Latimojong. Oke. Latimojong di Sulawesi. Iya. Tapi sebelumnya gue pernah cerita ke channel temen juga, Jejak Backpacker. Jejak Backpacker. Iya. Bang Ale. Bang Ale, teman Wah, ngopi kita jadi- juga. Siap. Jadi teman-teman boleh juga nonton atau berkunjung ke channelnya Jejak Backpacker. Punya Bang Ale. Bro, Ya, mangga sok lo mau cerita apa? oke. Waktu itu gue bawa tamu ya. Lagi tugas lah bawa tamu itu 13 orang dari Jakarta. Itu tahun 2018 bulan Maret. Karena emang gue kalau bikin jadwal ke Sulawesi itu per tahun sekali, setahun sekali. Setiap bulan Maret. Itu gue bawa tamu 13 orang dengan cewek, pesertanya 2. Sisanya laki-laki itu ya. Singkat cerita, gue sampai Bandara Soekarno-Hatta ketemu mereka nih. Nah, tapi sebelumnya Bang We, pas malamnya itu ada cewek nelfon gue. Gue pakai nama samaran aja ya ceweknya itu ya Bang. Gue sebut namanya Indah ya. Halo Indah, dia pernah nonton juga kok cerita ini. Nah, dia malam-malam telepon gue Bang. Itu kalau nggak salah jam 10 malam atau setengah 10 gue lupa. Bang Badrul ada waktu gak? Sebelumnya gue belum pernah ketemu nih sama dia. Ya kenapa? Mau telepon. Nah ternyata dia telepon gue mau menceritakan pengalaman dia nih Bang saat mendaki Gunung Gede. Oke, telepon. Nah, singkat cerita ternyata di teleponnya itu dia cerita kalau dia itu bisa melihat sosok makhluk astral nih Bang. Tapi bisa dibilang baru 2 tahunan. Kayak gitu. Dan dia cerita tentang pengalaman dia di Gunung Gede. Sampai ya dibilang ya dia digendong-gendong sama temennya. Kayak orang parno gitu lah Bang bisa dibilang. Terus gue tanya, Indah siap gak naik ke Latimojong? Ini Sulawesi, kita beda pulau, gue bilang gitu kan. Gimana ya Bang Badru? Gue bilang, kalau gue sebagai ya pemandu gunung atau guide, ya siap-siap aja Bang. Dengan keadaan peserta yang gimana pun ya gue harus siap, gue bilang gitu. Yang penting lu yakin diri lu sendiri. Ya singkat ceritanya, oke dia bilang siap. Alhamdulillah. Udah dari rumah baca doa, pamit sama orang tua. Ya udah, dia bilang oke siap Bang Badru. Nah, ketemulah di bandara. Ternyata gue liat orangnya itu ya benar yang gue bilang tadi. Oh, dia lebih detail tuh cerita tentang pengalaman dia. Gue bilang, nanti lu jangan jauh-jauh dari gue. Siap Bang. Nah, sampai bandara Makassar itu disambut sama temen gue juga guide. Si cewek 1 sama cowok 1 guide. Dari orang Makassar asli. Salah satu Mapala sana. Gue ajak ya guide lokal. Nah, langsunglah sepanjang perjalanan nih Bang. Namanya kan gue juga sering bercanda ya Bang Awe. Bercanda lah sepanjang jalan. Nah, sampai Nrekang. Itu biasa Bang, Nrekang kan perbatasan travel dan naik jeep tuh ya Bang. Ke Karangan. Nah, sosok si Indah ini dia udah mulai udah mulai parno Bang. Maksudnya mungkin yang dia rasain itu kayak beda batas vegetasi ya kata dia gitu. Yang awalnya bercandanya terbuka lah ketawa-ketawa, ya sempat gue tegur nanti sampai Nrekang bercandanya agak ditahan. Siap Bang Badru. Nah, dan di situ pun dia udah mulai berasa. Sampai naik jeep itu dia muntah-muntah. Akhirnya jeepnya itu gue suruh berhenti lah Bang. Nah, dan dia udah beginilah celengak gitu kan. Ya karena orang kalau bisa dibilang bukan indigo ya bisa ngelihat aja ya, bisa ngelihat sosok itu kan kalau masih baru kan norak Bang. Gitu, masih ketemu sosok yang serem kayak gini kaget gitu kan. Mungkin kalau yang dari lahir udah terbiasa. Kalau dia kan masih baru. Nah, gue bilang udah sampai sini Indah biasa aja ya, bercandanya agak dikurangin gue bilang gitu. Kita boleh bercanda tapi jangan terlalu vulgar seperti di kota. Siap Bang. Nah, sampai gue di base camp sampai gue di base camp Karangan itu jam 5 sore. Nah, istirahatlah bermalam di rumah singgah situ Bang. Singkat cerita, pagi tiba nih. Gue waktu itu cari porter 2 nih Bang buat bawa barang gue. Cuman yang bisa cuma 1 nih Bang Udin. Sisanya itu lagi nggak ada orang. Waktu itu emang sepi banget pendakian. Itu bulan Maret kalau nggak salah. Nah, akhirnya Bang Idin 1 porter. Ya udah deh nggak apa-apa deh. Akhirnya gue sama si Bagong juga mau nggak mau bawa barang juga nih Bang. Karena yang udah nggak ada porter.
Nah, singkat cerita perjalanan dimulai. Saat perjalanan dari base camp lihat perkebunan itu si Indah ya udah celangap celinguk gitu bang. Gue bilang santai aja, nggak usah kayak gitu Indah. Siap bang. Dia masih bisa senyum tuh bang. Sampai di pos 1. Pos 1 alhamdulillah lancar-lancar aja. Sampai pos 2. Pos 2 itu kan kayak ini bang. Dia kayak gua kan. Dalam itu gua cukuplah buat 2 tenda itu dan ada sungai. Di situ si Indah yang mulai ngeliat lah sosok yang ada di gua itu. Dan dia bilang, bang itu ada ini. Dia bilang, apaan? Itu bang kayak ada ibu-ibu, dia bilang gitu kan. Ya udah biarin. Ya karena gue lagi masak tuh bang. Nanti kalau ada apa-apa ngomong sama gue aja langsung. Siap bang Badru, kata dia gitu. Nah singkat cerita, kalau nggak salah itu jam setengah 10 atau jam 11 gue lupa. Langsung prepare menuju pos 3 nih bang. Sampai pos 3 itu masih baik-baik aja bang. Maksudnya ya dia masih belum parno gitu kan. Nah sampai pos 3 ini kena kabut nih gue bang. Itu kalau nggak salah jam setengah 1 malam. Maaf. Kalau nggak salah jam setengah 1 siang. Oke. Nah di pos 3 saat gue lagi bikin kopi udah mulai halunya dia bang. Jadi gue cerita seperti ini buat pelajaran buat teman-teman juga ya bang. Bukan untuk mengucilkan sosok si Indah ini bukan. Jadi buat teman-teman juga yang nanti punya teman yang seperti ini ya lu harus lakuin seperti ini gue bilang gitu. Nah akhirnya di pos 3 saat kabut turun dia bilang, bang itu apaan sih di luar? Kata dia gitu. Apaan sih yang kata lagi di sini? Bian. Ya gue selalu sekat omongan dia bang. Karena dengan dia ngomong seperti itu dengan frontalnya anak-anak para suges dong bang gitu. Jadi ke bawah suasana nih. Pengen gue mah have fun aja. Lu kalau mau ngomong sesuatu yang penting sama gue aja. Ibaratnya lawan kata lu itu ya bukan gue sok berani gitu kan. Bukan gue berani, sok berani lah. Ya jadi ya yang teman-teman lain tuh gak ikut-ikutan. Tapi dia frontal. Nah pos 3 alhamdulillah lancar. Nah menuju pos 4 itu kalau nggak salah udah sore nih. Udah jam setengah 3 bang Awe. Setengah 3 pada perjalanan. Setiap ketemu pohon, astagfirullahaladzim. Bang itu apa? Seperti ini gitu kan. Udah Indah sama gue di belakang. Gue sama Bagong nih bang di belakang. Guide juga kan. Akhirnya ada Aina, guide juga cewek. Aina backup depan nih, gue bilang gitu. Gue sama Bagong di belakang buat nemenin si Indah ini bang. Karena udah gak kondusif nih. Takutnya teman-teman lain pada parno. Yang lain pada jalan, gue di belakang. Ya seperti itu bang. Setiap ketemu, bang. Kayak lari sendiri, kayak dia diuber-uber sosok lah kata dia gitu. Bilang mau kemana? Gue bilang mau kemana? Gue bilang gitu. Bang itu serem banget itu serem banget. Indah mau kemana? Santai gue bilang gitu. Nah waktu itu bang Awe, gue pakai kaos warna kuning. Padahal Lati Mojong itu pantangan pakai kaos warna kuning. Tapi gue pakai base layer warna kuning. Bukan gue nantang. Gue sebagai teman lu di sini. Kalau emang lu gangguin gue, jangan peserta gue. Gitu kan. Maaf nih bukan songong ya, bukan ya. Karena emang ya itulah gua gitu kan. Nah, saat gue jalan, ya ada lah ya kayak sosok gitu kan. Yang gue cuman alhamdulillah nggak mau deketin bang. Pakai hati gue suruh tahan. Ketemu lagi di pos 4 kumpul. Sampai pos 4 gue bilangin nanti kita buka tenda di pos 5. Oke siap bang, udah tim depan jalan duluan. Nah si Indah ini sama gue nih. Gue bertiga atau berempat gue lupa sama si Monok itu peserta juga. Orang Kemayoran. Nah saat jalan ketemu lagi rombongan depan. Si Indah mulai brutal, gue anggap brutal ya bang. Brutalnya itu makin, sugesti makin tinggi. Sampai dia lari-lari sendiri, gue tarik bang sama gue. Akhirnya dia jalan, gue gandeng. Bang Badru itu apaan? Gede banget gitu kan. Dibilang kayak raksasa gitu kan. Udah, Indah mau kemana? Mau lari kemana? Gue bilang itu ini tempatnya dia. Kan dari awal abang bilang, jangan kayak gini. Ini Sulawesi, gue bilang gitu. Nggak ada pendaki lain masalahnya bang. Mungkin kalau kayak Gede Pangrango lu lari masih ketemu orang. Waktu itu emang pendakian gue doang bang, fix rombongan itu gue doang. Nah saat dia jalan, apa ya kayak si Monok sampai, bang itu kenapa sih bang? Ya gimana sih bang orang yang nggak tahu apa-apa ke bawah suasana jadi itu apaan sih Gundurwo katanya atau apalah dia bilang itu udah lu nggak usah ikut-ikutan gue bilang. Ya udah akhirnya sepanjang jalan itu si Indah itu gue giniin bang. Ayo udah Indah kalau emang nggak berani nunduk aja begini jalan. Akhirnya begini dia bang jalan sambil gue pegang kan karena takutnya dia lari ke jurang takutnya bang. Lo tahu Lati Mojong itu sebelah kiri itu jurang semua jalurnya. Setiap bang itu ada yang mau lewat dia bilang udah gini aja Indah. Gue ambil sikap tegas waktu itu bang. Bukannya gue so berani karena emang sebagai guide kita harus pasang badan ya bang. Jangan sampai kita ikutan down. Kalau kita down apa kabar dengan peserta kan gitu. Udah jalan aja. Astagfirullahaladzim bang itu apaan? Teman-teman yang lain udah
apaan sih ini bocah, kenapa sih, kayak gitu kan. Lu jangan gak usah ikut marah, gue bilang, ini urusan gue, kalau mau duluan aja depan. Sambil ketawa-tawa gue bang, bahasa gue, udah bang Badrul belakang aja seru, kata dia. Ya udah, jalan gue gandeng-gandeng, tiba-tiba jatuh nih bang Awe. Kayak ada pohon tumbang, jadi jalan gue harus melewati pohon tumbang itu kan. Pas di sini tiba-tiba jatuh, ya dipingsan kan. Langsung aja gue baca Al-Fatihah, gue tampar sedikit bang, gak kenceng dong gitu kan. Alhamdulillah langsung sadar. Kenapa? Enggak bang, gak kenapa-napa. Udah mulai nih bang, dia begini aja bang, nyender di pohon yang tumbang itu begini. Anak-anak pulang, waktu itu ada si Boan nih, orang Jaksel juga. Dia ketemu di jalan. Bang itu dia kenapa? Udah santai aja, nggak usah tanya-tanya, biarin aja. Lu baca ayat sur, lu baca aja. Gue bilang jangan sampai lu kena juga. Gue bilang itu. Emang kenapa sih bang? Nanti gue ceritain. Karena gue nggak cerita deh bang sama anak-anak kalau dia ini bisa ngelihat nih. Ya dia mah taunya nih bocah ngeselin amat sih. Lu kalau takut aja, nggak usah ngajak-ngajak yang lain gitu kan. Nah pas ada pingsan, Indah bangun. Iya bang. Bang, Indah turun aja ya. Dia bilang gitu. Tanggung, pos 5 dikit lagi. Itu kalau nggak salah bang udah jam 5. Tapi suasananya udah kayak maghrib gitu kan, gelap banget. Udah jalan lagi akhirnya. Nah pas perjalanan itu bang, dia ngelihat sosok apa ya, bisa dibilang ya kayak raksasa sih. Dia selalu bilang gede. Gua nggak tahu itu apa. Bang itu apaan gede? Dengan gaya takutnya dia bang Awe. Dan gue bilang, Indah sekarang gini aja deh, dia berani gak deketin kita? Enggak sih bang. Ya udah nggak usah takut, gue bilang gitu. Dia nggak bakal berani deketin gue bilang gitu aja bang. Gue so berani bang buat tenangin dia. Iya juga sih bang, dia cuma ngeliatin doang. Udah biarin, emang rumahnya dia, gue bilang gitu. Gue jalan sambil dia begini bang, dia udah nggak berani nengok gini-gini, dia nggak berani karena udah menjelang maghrib. Sampai pos 5 itu gue jam 5:30 kalau nggak salah. Nah kebetulan emang tenda udah berdiri nih sama si porter sama si gate yang depan, alhamdulillah. Nah nyampe malam, lu tahu kan angkernya pos 5 Latimojong. Iya. Nah itu terkenal banget kan. Wih gue datang aja tuh oke, cakep dengan orang yang gue bawa peserta yang seperti ini nih bang. Baru nyampe aja udah, bang bisa di atas aja gak sih? Emang berani nge-trek malam? Gue bilang gitu. Enggak sih. Ya udah sini aja. Nanti Indah satu tenda sama gue, tapi dia nggak mau. Padahal gue cuma bercanda doang kan. Tetep tenda cewek sama tenda cewek, gue bilang gitu. Tapi nanti kalau emang Indah udah ketakutan, tidur sama gue bilang gitu. Kita bertiga kok, nggak berdua. Iya bang. Nah si Bagong sama tim yang lain masak nih bang, karena air yang buat masaknya kurang. Gue turun bang. Lu tahu kan kalau dari camp area turun ngambil air tuh jauh banget. Lumayan jauh. Aduh kena kopi, sorry. Nah turun jauh banget. Nah gua sama siapa gue lupa tuh, Boan atau siapa turun bertiga. Dan bocah yang turun ikut gue ini ketakutan karena udah mau menjelang maghrib bang. Suasana itu mencekam banget. Cuman gue emang butuh buat air karena gue harus masak dan persiapan buat summit besok. Ya akhirnya gue ambil. Nah pas baliknya ini ya apa ya, gue juga nggak tahu itu sosok apa yang kayak begini bang di pinggir jalan. Gue nggak ngeliat jelas sih, cuma kayak bayangan aja. Tetep aja santai aja gue jalan. Nah nyampe tenda, udah kejauhan nih bang tenda gue. Itu apaan ya, gede banget ya. Ya udah dah, gue masuk lagi, gue nunduk aja. Akhirnya lo lihat juga? Iya, ngeliat sedikit lah kayak entah bayangan itu apa kan. Sedikit aja gue ngeliat kayak gitu. Udah akhirnya udah gue masak-masak. Nah si Indah ini udah mulai nih bang. Gue masak-masak, dia di tenda itu kayak orang ngomong sendiri. Apa sih? Kayak gitu bang, kayak orang, ya orang kenapa sih? Aina, coba dicek sendirian bang. Langsung, Indah sini keluar. Gue ajak masak, ayo. Si Indah gue ajak masak nih, bareng keluar nih bang. Akhirnya yang anak-anak awal di tenda udah di luar aja. Gue bikin flash sheet, bivak gitu kan, masak bareng-bareng nih. Maksud gue emang pos 5 ini jangan sampai mereka pada ngelamun. Karena ya lu tau lah cerita pos 5 tuh kayak apa, mata merah kan. Sama si pocong gitu. Gue pernah tuh. Iya kan. Aduh masih gue merinding serius banget. Nyebut pocong anjir. Masih kebayang mukanya aja. Karena ukurannya nggak biasa. Iya itu dia. Ntar di endingnya ada juga tuh dia. Gue pikir gue doang yang lihat. Nah udah. Akhirnya setelah masak selesai itu kalau nggak salah jam 9 malam nih Bang Awe. Pas jam 9 malam anak-anak mulai masing-masing ke tenda nih. Gue bilang nanti kita summit jam 4. Gue bilang gitu. Persiapan buat summit, bangun. Siap bang. Udah masing-masing ke tenda. Baru nyampe tenda. Ya si Indah ini teriak kayak apa ya. Kayak orang ketakutan banget gitu bang. Kayak orang halu. Gue bilang Indah aman. Kan waktu itu dia Aina sama si Indri gitu kan. Nah,
Aina gimana itu si Indah? Nggak apa-apa bang, biasa kayak tadi. Ya udah. Akhirnya gue berkunjung nih bang ke tenda dia. Karena halunya itu udah bikin sugesti anak-anak yang lain. Sampai ada salah satu Om Budi ya. Om Budi itu udah tua lah ibarat kata umurnya. Udah hampir 50-an. Pendaki senior tuh bang. Pendaki tahun 80-an. Sampai dia bilang, sampai dia pun agak risih. Dan gue gak enak juga kan ke teman-teman yang lain. Gue tarik lah si Indah ini ke tenda gue. Cuman gak mau. Akhirnya ya udah. Dia maunya di tenda sana, pas malam itu mungkin dia nyerah bang. Tidurlah tenda gua sama porter nih, gua bertiga tidur. Singkat cerita, pagi tiba nih bang, jam 4 subuh gua bangun persiapan summit. Menuju puncak Gunung Latimujung. Pas summit, bangunin, gua buka tenda. Wow, kayak apa ya, rambut panjang. Segini bang. Sampai gua tutup lagi tenda kan. Ini rambut apa ya, entah gua salah ngeliat, entah gimana bang. Sampai Bang Bidin, berinding lu ya, Bang Bidin, Bang, summit jam 4. Summit, kan gue nggak summit, ya udah bangun aja dulu. Maksud gue buat nemenin gue nih bang, gue masih ngedon nih bang sama sosok ini, rambut panjang itu kan, karena ya kita baru bangun tidur, buka tenda dengan, udahlah, kenapa sih? Bangun lu bang, dia bangun, Indah bangun, udah, gue buka tenda, udah nggak ada kan, alhamdulillah, langsung. Ayo summit, gue teriakin dong anak-anak, ayo summit, udah jam 5:30 nih, pada kaget, kesiangan, pas dia ngeliat jam, suwe lu bang, ternyata masih jam 4 kan, nah langsung gue bikin kopi, bikin roti buat persiapan summit, nah alhamdulillah lancar nih bang, gue summit jam 4:30, pas 4:30 gue jalan, masih gelap nih bang, lu tahu kan dari pos 5 ke pos 6 itu hutan lumut, nah itu kan angker tuh, nah gue masih kena gelap di situ bang, di hutan lumutnya itu, dan dan si Indah ini mulai ya seperti itu kayak gitu kan, itu apa itu kayak gitu kan, udah kayak mau lari gitu bang, mau yang gue takutin ketika dia lari ke jurang lah, itu yang gue takutin, makanya gue pegangnya tangan dia sampai kayak gue bawa trekking pole gini aja udah gue pegangin dia, udah diem. Nah akhirnya pas jalan alhamdulillah matahari mulai nongol nih bang, nongol, udah aman tuh sampai situ. Pos 6 itu jam 7 kalau nggak salah sih, gue lupa jamnya. Nah pos 7 itu jam 8:30 kalau nggak salah, gue pokoknya lupa jamnya itu. Nah sebelum sampai puncak nih Bang Awe, ini bocah si Indah ini nggak mau ke puncak bang. Padahal itu puncak depan mata, jadi kan landai, tinggal belokan dikit. Nah tugu puncak Mario kan, tugu Mario. Rantai Mario. Nah pas di sini dia minta op, dibilang takut di atas rame kata dia. Emang anak-anak rame, gue bilang gitu. Ya yuk anak-anak pada nungguin mau foto bareng kita. Cuma kata dia, enggak bang, entar Indah di sini aja kata dia. Ayo jalan, abang udah capek-capek backup Indah dari bawah. Ayo jauh-jauh dari Jakarta, udah ngabisin cuti, udah ngabisin tiket. Gue kasih motivasi buat dia bang. Iya bang, iya akhirnya udah. Kalau Indah nggak berani nunduk aja jalan. Tetep bang dia kayak gini nunduk. Jalan kayak gini bang nih. Kayak orang nggak punya tenaga. Sampai anak tuh gemes ngeliatnya bang. Gemesnya itu ya dia selalu membawa sugesti ke yang lain, takut juga jadinya. Nah nyampe puncak dia diem aja bang begini. Ya udah gue pantau dia masih aman kan, gue diemin aja kan, gue diemin. Ayo kita foto-foto bareng-bareng. Nah si Indah ini lah kira gue paksa, Indah ayo melek sekarang. Apa sih bang, udah abang foto-foto aja, Indah mau di sini aja, kata dia gitu. Gue gampar bang, bukan gue gampar, gue tampar sih. Gue baca ayat kursi, baca doa lah, pak gitu kan. Foto. Ayo bang foto, langsung kayak normal lagi tuh bang. Nah foto-foto udah tuh, gue di situ bikin keseru-seruan lah. Kalau nggak salah jam 10:30 siang gitu. Tapi alhamdulillah cuaca cerah tuh waktu itu bang, bersahabat, nggak badai, nggak kabut. Nah foto-foto gue bikin seru-seruan tuh. Indah foto sama si Agus berdua. Ada tuh di Instagram gue fotonya, foto berdua. Soalnya lagi pra-wedding, ntar abang begini ya. Ada tuh fotonya, biar dia bikin senyum ketawa. Gue bikin lucunan lah, biar imajinasi dia kembali lagi nih bang. Nah udah normal tuh, udah ketawa ketiwi, selfie Sukaisi, selesai jam 11. Oke kita prepare turun yuk. Yang tim depan silakan sama Bagong, tim belakang sama gue. Indah tetap sama gue bilang gitu kan. Nah saat gue perjalanan turun, lu tahu kan bang yang agak melipir tuh yang pengen ke pos 7, itu kan kayak sabana kan. Sabana. Iya sabana kecil. Di situ dia udah mulai halu lagi nih bang Awe. Udah. Gini aja jalan nih bang. Lu gemes gak sih lu kalau orang jalan begini? Kapan nyampenya? Akhirnya gue tarik kan. Gak usah kayak gitu.
Iya bang, lupa kata dia. Baca banyakin ayat kursi, gue bilang itu. Istighfar, selawat. Iya bang. Gak usah dimanjain. Gak kuat bang, gak kuat. Kebetulan di belakang itu gue, Boan, Monox, sama siapa lagi. Gue berlima kalau nggak salah di belakang ya. Nah sampai pos 7. Begini nih bang, dia udah gubrak. Nyender di pohon begini aja nih bang. Gini aja di pohon. Diem aja. Bang itu kenapa? Udah, diemin. Apa sih? Nggak usah. Kayak ngomong sendiri. Anak-anak yang di belakang sama gue pada kaget. Dia kenapa sih tuh bang bocah gitu. Bilang udah santai aja itu urusan gue bilang gitu. Akhirnya sebatang gue ngerokok udah habis nih rokok gue taro. Udah, pas gue taro baru nih gue urusin. Indah, nggak usah lebay. Iya bang, iya tapi nggak kuat kata dia gitu. Sampai ini namanya Boan, peserta juga, dia nimpuk Rikil si Indah itu sambil bercanda-bercanda. Woi bangun, woi nggak usah libat jadi orang lu, woi bikin gue takut aja lu gitu kan. Tetap dia, apa sih kalian, nggak usah deh ganggu-ganggu gitu. Kayak orang antara dia dan bukan nih bang, gitu. Dan akhirnya gue ambil sikap tegas nih. Oke, ya bukan gue sok ngobatin gak ya gue. Oke lah gue iniin, alhamdulillah sadar. Nah pas sadar itu jam berapa ya? Udah kabut nih bang, kabut tebel. Dan anak-anak pun udah mulai kedinginan. Sebelum jalan, dia ngeliat ke pohon tuh bang. Di pos 7 kan ada pohon yang melingkar gini nih bang. Melengkung. Ya melengkung gitu kan biasanya anak buka tenda nih. Dia ngeliat menatap ke pohon itu dengan emosi. Kalian gak usah ganggu Indah, Indah mau pulang, Indah mau kerja, kata dia gitu kan. Terus anak-anak yang lain pada, wah bang ngomong siapa? Biarin kita dengerin dulu, gue bilang gitu kan. Indah mau pulang, kata dia. Indah besok mau kerja. Kalian kalau mau ganggu jangan, Indah pokoknya marah-marah gitulah bang. Indah, itu bang dia nggak ngasih Indah mau pulang, kata dia. Udah bilangin di sini ada abang, gue bilang gitu. Bilangin, kalian kalau berani sama Bang Badru sini, kata dia gitu bang. Loh, pas anjir kok nantangin malah nyebut nama gue jadi ngedon juga bang takutnya. Si makhluk ini marah sama gue. Tapi alhamdulillah dia, kata dia sih pas di base camp, makhluknya ini nggak mau gangguin gue dah, gitu ya. Nah, udah ayo Indah turun tetap bang kayak gitu jalan kek 10 langkah duduk. Nah anak-anak mulai nggak sabar nih bang dengan keadaan yang seperti ini ya gimana sih udah capek kita backup orang seperti itu. Nah anak-anak pun udah mulai emosi bang. Mungkin kalau kayak kita sebagai guide ya bang udah terbiasa nih ngadepin orang yang sakit yang ngedrop dengan karakter dia seperti itu. Ini namanya peserta kan ya dikir lu ngeributin gua aja lu kayak gitu. Langsung sempat gue edukasi juga, udah nggak usah kayak gitu. Lu mau kalau kondisi lu kayak dia lu digituin. Ya nggak juga sih bang, ya udah lu pahamin orang karena setiap manusia kan nggak tahu fisiknya, entah di mana kita ngedrop gitu kan. Oh iya bang, iya. Nah kita tetap anak-anak tuh sabar untuk backup si Indah ini. Nah pas dia turun kayak gitu bang, kayak gini, wah hutan lumut nih, gua anggap nih hutan lumut. Dia nggak kenal waktu. Iya. Mau pagi, mau siang, mau malam. Nggak kenal waktu, kencang ya bang di situ suasananya. Lewat hutan lumut, ya dia gini bang. Dan anak-anak pada, bang itu kenapa lagi sih? Kenapa lagi? Gitu kan. Udah, ini pegangan gua bilang. Udah lu jalan-jalan duluan aja kan gua bilang. Iya bang, tapi gua penasaran. Dia pada kepo juga bang nih, kenapa sih si Indah ini? Ya gua bawa santai aja, udah sampai gua bercanda. Ada si Aina juga kan. Sampai Aina aja, ya ini cewek apa sih kata dia gitu, manja banget sih gitu. Kalau lu emang ngerti nggak usah kayak gini. Ya sempat kesel sama sosok si Indah ini. Cuman ya buat Indah yang nonton, gue nggak kesel sama lu karena juga kalau gue di kondisi lu pasti sama gitu ya bang. Mungkin ini buat pelajaran buat teman-teman juga. Kalau ketika ketemu temen yang seperti itu, jangan lu keselin gitu. Karena ya dia tanggung jawab lu juga gitu. Karena kita nggak tahu nanti seperti apa kita di atas. Siapa tahu lu yang kayak gitu, kan gitu. Belajar sabar lah ya bang Awe ya. Iya betul. Nah dengan keadaan dia yang seperti itu, anak-anak gimana ya bang? Yang awalnya pengen have fun jadi sugestinya tinggi. Gitu. Gue bilang santai aja, santai, nggak usah lu bawa kayak gitu. Tetep bang dia, wah, jalan, gue ajak jalan lari tuh bang. Lu tahu kan, hutan lumut kan agak terjal kan. Kubrak, dia tetap ngikut. Kubrak. Aina pegang dulu, abang mau kencing. Pas pegang, si Aina megang si Indah ini, Aina, bang, kayak mentai tarikan, gitu. Tapi pas gue pegang, aman lagi. Ya udah jalan lagi. Gue udah kencing, maaf, gue pipis gitu. Nggak apa-apa kencing juga bro. Bawa ya. Nah setelah gue mulai setelah gue selesai kencing, gue pegang lagi nih bang. Alhamdulillah
kayak jinak ya bisa dibilang ya. Ya udah jalan duduk, nunduk. Nah pas lagi jalan, tikungan kan lu tahu bang, kalau hutan lumut itu kayak ada tikungan ke kiri dan begini nih. S. Ya tipe S itu kan. Itu makin cerita makin parah bang.